OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk tahun 2011 lewat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi sektor keuangan seperti bank, lembaga non-bank, dan juga pasar modal. Di tahun 2012 hingga 2015, fungsi pengawasan dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke OJK. Perkembangan teknologi digital memunculkan pinjaman online atau pinjol, yang populer karena prosesnya yang cepat dan mudah, khususnya di kalangan Gen Z dan milenial. Tapi muncul masalah baru, yaitu pinjol ilegal. Latar belakang permasalahan ini juga ditegaskan melalui berita berjudul Kasus Pinjol yang Kian Marak, Ombudsman RI tegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga sering melibatkan unsur-unsur penipuan digital. Salah satu contoh nyata terjadi di Surabaya, di mana seorang ibu rumah tangga yang berinisial RY menjadi korban modus, yaitu salah transfer. Setelah menerima dana sekitar 3 juta rupiah dan mengembalikannya dengan niat baik, ia justru diteror oleh penagih hutang dari aplikasi pinjol ilegal yang bahkan ia tidak pernah unduh. Kasus seperti ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dan literasi keuangan sangatlah penting di tengah pesatnya pertumbuhan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, essay ini akan membahas bagaimana OJK berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online ilegal melalui edukasi, regulasi, dan kerjasama lintas sektor. OJK tidak bisa langsung menindak pinjol ilegal, karena pinjol ilegal tidak langsung berada di pengawasannya. Butuh kerjasama lintas lembaga, seperti dengan Kominfo, Kepolisian, dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. OJK telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pinjol legal, serta membantu identifikasi pinjol ilegal lewat pelaporan masyarakat dan patroli digital. Koordinasi lintas lembaga penting agar situs atau aplikasi ilegal bisa diblokir dan pelaku ditindak dengan hukum. Setelah pinjol ilegal ditemukan, OJK dan SWI memblokir aplikasi, mengimbau ke masyarakat, dan melaporkannya ke penegak hukum. Edukasi publik juga penting. OJK menyampaikan informasi lewat seminar, media sosial, dan website agar masyarakat bisa membedakan pinjol ilegal dan legal. OJK menyediakan saluran pengaduan seperti call center, email, dan website untuk memudahkan masyarakat melapor. Kasus yang menimpa ibu rumah tangga di Surabaya menjadi perhatian baru bagi OJK karena muncul modus penipuan baru, yaitu salah transfer, di mana ibu tersebut menerima transfer yang tidak diinginkan, lalu ia diteror oleh pinjol ilegal yang beroperasi. Jadi untuk mencegah hal ini, OJK terus menekankan edukasi kepada masyarakat untuk tidak gegabah dalam menanggapi transfer-transfer yang mencurigakan dan segera melapor kepada OJK atau pihak kepolisian. OJK juga mengimbau untuk menyimpan bukti komunikasi agar lebih mudah ditindaklanjuti oleh SWI atau Satgas Waspada Investasi. Pinjol ilegal terus meningkat dan sering merugikan masyarakat Indonesia. Disitulah OJK beraksi. OJK mengawasi yang legal dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menutup yang ilegal. Namun, perlu kerjasama yang baik antara OJK, masyarakat, dan pemerintah untuk menindak pinjol ini. Masyarakat, terutama anak muda, harus lebih teliti dan bijak dalam mengecek apakah layanan pinjol ini sudah terdaftar di dalam OJK atau belum. Laporkan pinjol ilegal untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman dan sehat.